ini tadi kami ikut membersamai Polres Klaten yang menyelenggarakan kegiatan Trabas Baksos dalam rangka HUT Bayangkara tahun 2023. Luar biasa sekali, meskipun tadi cuacanya cukup panas, tapi antusiasme para pesertanya, crosser rider luar biasa sekali. Dan tadi sayangnya saya tidak sampai finish karena ada accident, terus kemudian harus balik kanan. Tapi ini luar biasa, kegiatannya seru, jadi olahraganya dapat, funnya dapat, terus kemudian kita berbagi kebahagiaan, baksosnya juga dapat. Nah, harapan saya nanti ke tahun-tahun berikutnya juga ada kegiatan semacam ini, sehingga nanti makin lama makin banyak pesertanya. Saya sempat keprank sama panitianya ini tadi, teman-teman sendiri sih. Katanya fun Pak Ketua, fun itu. Ternyata yang fun aja cukup ekstrim. Nah, tapi seru. Memang menegangkan, seru, dan layak untuk dicoba. Jadi tadi obstacle-nya banyak sekali, dan memang ini karakter tadi, jalur yang dibuat ini lebih ke teknikal, sehingga membutuhkan teknik-teknik. Mulai dari naiknya, kemudian turunnya, terus kemudian banyak sekali obstacle, tantangannya, tapi seru dan fun. Sayangnya saya mungkin agak capek aja, sempat jatuh sehingga nggak bisa finish. Mungkin karena ini memang lagi cuaca panas ya, jadi medannya memang cukup tandus, banyak debu. Tapi luar biasa, pegunungan di Mbayat itu capek-capek terobati dengan view pas di atas itu kita bisa melihat panorama dari Rawa Jombor, sehingga sangat luar biasa. Mungkin nanti next ketika sudah musim hujan, patut dicoba kembali jalur tersebut. Kalau bicara Trabas sebenarnya sudah lama, dari sebelum jadi anggota DPRD memang sudah senang Trabas. Cuma barangkali dulu motor trailnya itu masih odong-odong. Dulu saya pakai motor zaman-zamannya awal-awal KLX itu, saya belum bisa beli KLX, saya pakai motor Tiger yang dimodif kemudian jadi trail. Nah, setelah itu baru alhamdulillah bisa beli motor yang lebih lumayan. Sempat juga pakai motor lokal VR 250, terus baru kali ini pakai KTM 350. Jadi yang namanya cowok mungkin ya hobinya memang memacu adrenalin ya kali. Jadi memang dari zaman masih muda itu kan, dulu Klaten itu kan memang terkenal drag ya balapannya, tapi masih liar waktu itu karena belum ada sirkuit. Terus kemudian bergeser itu menjadi Trabas. Nah, itu mungkin yang kemudian karena memang culture-nya, lingkungannya seperti itu, terbawa dan senang. Ternyata olahraganya dapat, keringetannya, sehatnya dapat, terus kemudian adrenalinnya terpacu, sekaligus biasanya kalau Trabas itu view-nya bagus-bagus. Paling seneng itu satu, guyupnya, kekompakan ini, karena kan Trabas itu nggak mungkin sendirian ya, bareng-bareng. Terus kemudian ketika motor trouble saling bantu, ketika ada yang jatuh saling bantu, kerjasamanya, kekeluarganya luar biasa. Terus yang bikin tambah seneng itu biasanya mesti ada bonus spot-spot yang bisa kita lihat karena dari atas itu bagus-bagus, sehingga bisa kita foto-foto dengan pemandangan alam.
jujur memang bukan tipikal yang sampai ngeluruk, misalnya ada event Hiu Selatan, itu ikut, enggak. Saya memang Trabasnya masih lokal-lokalan sini. Tapi saya jujur paling seneng itu memang ke arah Merapi, karena view-nya bagus, terus kemudian juga udaranya kan kalau makin atas cukup adem ya. Ini tadi kan rute Mbayat itu memang cukup panas nih. Nah itu harusnya yang ke depan mungkin bisa ditarik menjadi salah satu destinasi wisata minat khusus oleh pemerintah daerah yang bisa digarap. Misalnya Pemda bikin event tahunan, kayak sekarang kan udah berjalan di Jombor, ini Jombor 10K, lari 10 kilo. Nah, jadi sebaiknya memang Pemda mungkin ke tahun depan bikin event tahunan juga berkaitan dengan Trabas, apakah Fun Trabas atau keliling Klaten atau apa, yang sebenarnya itu juga kemudian bisa menarik wisatawan yang memang hobi Trabas dari luar, itu bisa tarik ke Klaten. Kayak memang event yang terkenal di Jawa Timur kan ada Hiu Selatan dan lain sebagainya. Bikin juga event di Kabupaten Klaten apa yang kemudian bisa menarik animo dari para crosser ataupun riders di minimal ya Jawa mungkin ya, untuk bisa kemudian disedot ke Klaten. Setahun sekali aja, bayangkan kalau ribuan crosser itu datang kan, multiple efek ekonominya pasti juga akan luar biasa. Misalnya kita bikin kegiatannya, ada yang paketan 1 hari Trabas, ada yang 2 hari dengan camping misalnya di Girpasang atau yang mana, atau di Mbayat, saya rasa akan luar biasa. Saya lebih seneng kalau gongnya itu kan memang ujungnya itu, kalau saya senengnya di Merapi, tapi kan untuk menuju ke Merapi itu banyak jalur yang bisa dipakai. Begitupun juga Mbayat. Artinya ya tinggal kreatifnya dari teman-teman panitia ini yang mengolah. Kalau di Merapi ya otomatis view utamanya adalah Gunung Merapi atau bisa Girpasang. Kalau di Mbayat ya otomatis bisa apakah nanti di puncak Arjuna atau di Gunung Gajah itu, atau bisa di Rawa Jombor. Itu yang magnet luar biasa yang ke depan bisa dikembangkan. Nah, tinggal jalurnya dibuat. Ada yang mungkin benar-benar fun, ada yang memang teknikal seperti yang hari ini tadi kita lewati bersama. Jadi kebetulan anak saya itu kan cowok-cowok, meskipun usianya baru 4 tahun sama 3 tahun. Jadi kebetulan karena hobi bapaknya ini memacu adrenalin ke bawah, anak-anak itu juga seneng motor-motoran. Jadi dari kecil memang seneng, walaupun baru motor listrik karena usia masih segitu ya, pakai aki itu. Ada yang bentuk mogi-mogian sama motor trail. Tapi tadi udah setelah pulang dari nonton, minta suruh beliin trail ya, pakai bensin, padahal kan memang ya belum sampai kakinya karena baru usia 4 tahun sama 3 tahun. Tapi ke depan barangkali juga kalau memang hobinya memang itu ya saya support. Dan alhamdulillahnya istri saya itu kalau saya seneng kegiatan pos itu malah seneng dia mendorong. Kadang kalau pas di rumah lu kok nggak ngetrail, nah, malah seperti itu. Alhamdulillahnya seperti itu. Jadi nggak pernah komplain kalau berkaitan dengan hobi saya yang naik motor trail. Pernah dulu Trabas bareng teman-teman, sebenarnya nggak banyak sih, nggak sampai 10 orang, tapi ada salah satu kejadian yang teman itu tangannya sampai patah. Jadi ya itu termasuk memori yang nggak pernah lupa. Alhamdulillahnya, terus kemudian juga nggak kapok. Setelah sembuh, sekarang juga Trabas lagi, tadi juga ikut Trabas. Mungkin itu juga yang memacu saya, teman-teman yang sampai pernah accident sampai tangan patah aja masih menjalankan hobinya, masa saya enggak. Motor trail itu kan kecepatannya cukup tinggi, kemudian medannya itu kan dialami, sehingga memang harus safety dari kepala sampai kaki. Mulai dari kepala harus pakai helm motocross yang safety, kemudian pakai Google, sehingga nanti kalau pas ngebut ada pohon, ada apa, nggak langsung kena ke mata, Google atau kacamata. Kemudian sebaiknya selain pakai jersey, dalamnya itu untuk elbow sama keni ini harus ada keni pad sama elbow pad, sehingga kalau jatuh ini juga tadi saya kejadian, saya keburu-buru nggak pakai keni pad sama elbow pad, akhirnya pas kejadian kesleo. Sebenarnya kalau tadi mungkin jatuh saya pakai keni pad sama elbow pad mungkin
nggak terlalu fatal, nggak sampai resiliu. Itu penting banget, knee pad sama elbow guard. Habis itu juga sepatu, jangan lupa sepatu yang standar, jangan yang asal-asalan, karena kaki ya mahal harganya, nggak ada spare partnya kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi baiknya pakai sepatu yang standar. Barangkali itu pesan untuk sedulur-sedulur yang hobi trabas, utamanya di Kabupaten Klaten, selalu utamakan safety riding. Itu tadi perlengkapannya, sebaiknya ya harus yang standar. Kadang saya itu masih melihat agak miris juga, terlepas apapun itu, ya saya yakin kalau dicicil pelan-pelan itu juga sebenarnya bisa. Tapi realitas di lapangan masih ada teman-teman yang pakai helm seadanya, pakai sepatu seadanya. Takutnya meskipun mereka expert, namanya hari yang kurang baik itu nggak bisa mengenal waktu ya, kadang bisa jatuh juga. Takutnya kalau jatuh kejadiannya bisa fatal. Maka dari itu kalau punya hobi trabas ya disisihkan rezekinya sedikit-sedikit untuk dicicil, ya, biar perlengkapannya ini nanti kemudian bisa komplit. Kemudian yang kedua, Nyuwun Tulung juga dibantu Kabupaten Klaten untuk mempromosikan pariwisata melalui trabas ini. Karena trabas ini kan jalurnya pasti menarik, kemudian ada background foto-foto yang bagus dari pemandangan alam di Kabupaten Klaten lah. Unggahlah ke sosial media teman-teman, di tag sebanyak mungkin akun-akun yang berkaitan dengan pariwisata dan lain sebagainya, sehingga teman-teman trabas yang di luar Klaten juga akan tertarik untuk ikut trabas di Kabupaten Klaten.